Shalom saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki hari Selasa 21 Oktober 2025. Hanya tinggal kurang lebih 1 minggu lagi saja kita akan mengakhiri bulan Oktober ini. Saya berharap saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum saudara tidur, ada baiknya kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat yang lebih dari pemenang. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain. Subscribe kepada channel GB Immanuel kalau saudara belum. Like, komen, sehingga video ini bisa makin tersebar luas lagi bagi orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar dengan judul Tuhan di pihak kita. Saudara, sebagai orang yang menang di dalam Kristus yang sudah melahirbarukan kita, maka kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Dia tidak lagi menentang kita, against us, tapi Dia di pihak kita, siap menolong kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentunya jawabannya adalah tidak ada. Kalau saudara mundur ke ayat 29 dan 30, itu satu ayat yang sangat-sangat penting untuk saudara mengerti, karena disinilah posisi kita di dalam Kristus yang sudah dibenarkan di dalam Dia. Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kalau saudara lalu lanjutkan ayat 31, di sana mengatakan tidak ada yang dapat melawan kita kalau Tuhan berada di pihak kita. Inilah posisi kemenangan kita, saudara. Bukan berarti saudara lepas dari masalah dan pergumulan. Maksudnya dalam segala keadaan apapun, saudara bisa tahu dengan yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalau kita lanjutkan lagi ayat-ayat berikutnya, di sana dijelaskan bagaimana Kristus yang tidak menyayangkan dirinya, tapi menyerahkan dirinya bagi kita, masakan Dia akan meninggalkan kita. Bahkan di sana dikatakan juga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Saudara harus yakin dan percaya Tuhan itu for us, not against us. Dia berada di pihak kita. Karena itulah saudara tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini. Takut terhadap orang lain, mungkin orang lain jabatannya lebih tinggi dari saudara, uangnya lebih banyak, status sosialnya lebih tinggi, lalu saudara merasa minder. No, di hadapan Tuhan kita semua sama, karena Tuhan itu ada bersama kita. Saudara, ayat yang tadi yang mengatakan bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, itu sebenarnya kutipan dari Mazmur 118 ayat 6. Di sana dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tentunya ini bukan berarti saudara bisa sombong atau bahasa gaulnya itu petantang petenteng dalam hidup ini. Tetapi maksudnya adalah saudara yakin manusia itu tidak bisa melukai saudara beyond dari apa yang Tuhan tidak izinkan. Karena itulah kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Kepada manusia kita tidak boleh takut, kepada iblis pun kita tidak boleh takut, karena ia sudah dikalahkan. Dan kita sudah belajar itu dari renungan-renungan sebelumnya bahwa kita menang atas iblis. Dan dari Mazmur 118 ayat 6 ini juga dikutip lagi di dalam Ibrani 13 ayat 6. Di sana dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, manusia itu hanya bisa mengambil nyawa kita.
tapi dia tidak bisa membunuh roh dan jiwa kita. Manusia seringkali menakut-nakuti kita dengan kematian, tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Hidup atau mati kita di dalam tangan Tuhan. Karena itu, saudara dan saya tidak boleh takut kepada manusia. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan saja yang menjadikan kita langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu, kita harus takut kepada Tuhan saja. Yakinilah saat saudara berjalan keluar rumah, mau melakukan berbagai aktivitas, saudara yakin Tuhan selalu beserta saudara dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Yakinlah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi tetap percaya, sadarilah kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Dia ada bersama kita, menyertai seluruh langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Tuhan kita selama-lamanya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.